Pernahkah Anda terpikir bahwa kebiasaan kecil yang tampak sepele justru bisa menjadi kunci untuk hidup hingga usia 100 tahun? Seiring bertambahnya usia, kita cenderung mulai lebih selektif terhadap apa yang masuk ke tubuh kita, seberapa aktif kita bergerak, dan bagaimana kita menjaga kesehatan secara keseluruhan. Namun, saat membahas makanan, terutama buah-buahan, tidak semua memiliki manfaat yang sama. Ada beberapa buah yang ternyata memiliki kekuatan luar biasa untuk menunjang usia panjang dan kualitas hidup. Dalam video ini, kita akan mengulas 8 buah luar biasa yang sangat disarankan untuk dikonsumsi setiap hari oleh lansia, guna membantu mereka menjaga vitalitas, memperpanjang usia, dan mempertajam fungsi kognitif hingga usia lanjut, 80, 90, bahkan lebih dari itu. Bukan hanya lezat, buah-buahan ini berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan otak dari dampak penuaan yang tak terelakkan. Dan yang menarik, buah-buahan ini tidak sulit dicari, mudah untuk dikonsumsi, dan bisa secara perlahan membantu memperpanjang harapan hidup Anda, tanpa Anda sadari. Pastikan Anda menonton hingga akhir, karena kita tak hanya menyebutkan daftarnya. Anda juga akan mengetahui bagaimana buah-buahan ini bekerja di dalam tubuh, alasan ilmiahnya, manfaat utamanya, dan tips praktis untuk mengintegrasikannya ke pola makan harian Anda, tanpa perlu perubahan besar. Selama menonton, bisa jadi Anda akan menyadari bahwa sebagian dari kebiasaan ini sudah Anda jalani, dan mungkin Anda akan menemukan inspirasi untuk menerapkan kebiasaan baru yang berdampak besar. Jadi, jika Anda masih bertanya-tanya makanan apa yang benar-benar memberi manfaat nyata bagi kesehatan, atau Anda sedang mencari cara alami untuk tetap aktif, mandiri, dan bahagia di usia senja, video ini cocok untuk Anda. Mari kita mulai. Nomor 1. Blueberry, buah kecil dengan manfaat besar untuk otak. Tahukah Anda bahwa salah satu indikator terbaik bahwa suatu buah layak dikonsumsi setiap hari adalah kemampuannya menjaga kesehatan otak seiring bertambahnya usia? Blueberry termasuk dalam kategori itu, bahkan bisa dibilang salah satu yang terbaik. Buah mungil berwarna biru keunguan ini mengandung konsentrasi antioksidan yang tinggi, terutama senyawa antosianin, yang menurut banyak studi ilmiah mampu memperlambat proses penuaan pada otak dan meningkatkan fungsi kognitif. Ketika usia bertambah, banyak orang mulai merasakan penurunan kemampuan mengingat, berpikir lebih lambat, atau merasa seperti kehilangan fokus. Namun, kandungan unik dalam blueberry telah terbukti mendukung ketajaman ingatan dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, terutama di usia lanjut. Apa yang membuat blueberry begitu istimewa adalah kemampuannya untuk mengurangi stres oksidatif, istilah ilmiah yang merujuk pada kerusakan sel akibat akumulasi radikal bebas, semacam karat, dalam sistem tubuh kita. Dengan menurunkan stres ini, blueberry membantu melindungi jaringan otak dan meningkatkan komunikasi antar sel-sel saraf. Tak heran jika para ahli nutrisi sering menyebutnya sebagai superfood untuk otak, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Sebagai contoh nyata, ada seorang pria lansia bernama Pak Hartono, berusia 72 tahun. Ia berbagi bahwa dirinya mulai rutin menambahkan segenggam blueberry ke dalam menu sarapan pagi, kadang dicampur dalam bubur gandum, kadang hanya ditaburkan di atas yogurt. Setelah beberapa minggu, ia merasakan dirinya lebih fokus di pagi hari dan tidak mudah lelah secara mental menjelang sore. Apakah semua perubahan itu hanya karena blueberry? Tentu bisa jadi ada faktor lain. Tapi penelitian ilmiah sejalan dengan pengalaman Pak Hartono. Mereka yang rutin mengonsumsi blueberry cenderung memiliki hasil tes ingatan yang lebih baik dan merasa lebih stabil secara mental sepanjang hari. Keunggulan blueberry tidak hanya terletak pada manfaat kesehatannya, tapi juga pada kemudahan dalam mengonsumsinya. Tidak perlu repot-repot diolah. Cukup dicuci dan dinikmati langsung. Rasanya lezat, praktis, dan bisa dibawa kemana saja. Namun, lebih dari sekadar camilan sehat, memasukkan blueberry ke dalam kebiasaan harian Anda adalah bentuk investasi kecil terhadap masa depan yang lebih sehat. Sebuah tindakan sederhana yang mencerminkan kepedulian pada kualitas hidup dan kesadaran untuk terus menjaga semangat dan fungsi otak. Dan ketika dilakukan secara konsisten, kebiasaan ini menjadi simbol bahwa Anda tidak menyerah pada usia, tapi justru terus aktif mengambil peran dalam menjaga kualitas hidup. Satu buah blueberry setiap hari sebagai langkah kecil menuju hari-hari yang lebih cerah. Nomor kedua, alpukat. Mungkin alpukat bukan buah pertama yang kamu pikirkan saat membahas soal umur panjang. Tapi, sebetulnya buah ini pantas masuk daftar utama. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang khas menyimpan kekuatan besar, yaitu kandungan lemak tak jenuh tunggal yang baik bagi kesehatan.
Jenis lemak ini telah terbukti membantu menurunkan kolesterol jahat dan menekan risiko penyakit jantung, yang sering menjadi penyebab kematian tertinggi pada orang lanjut usia. Namun, manfaat alpukat tidak berhenti sampai di situ. Buah ini juga kaya akan kalium, bahkan lebih banyak dari pisang, yang berperan penting dalam menjaga kestabilan tekanan darah dan meringankan beban kerja jantung. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita makin peka terhadap gangguan kecil, tekanan darah naik sedikit, pembuluh darah mulai kaku, atau lemak menumpuk di perut. Jika tidak dijaga, perubahan kecil ini bisa berkontribusi besar terhadap penurunan kesehatan secara keseluruhan. Di titik inilah alpukat menjadi sangat berharga. Lemaknya menjaga kelenturan pembuluh darah, dan kaliumnya membantu melancarkan aliran darah. Hasilnya, jantung dapat bekerja lebih efisien, sesuatu yang sangat penting, terutama di usia senja. Saya teringat kisah inspiratif dari Ibu Erlina, seorang wanita berusia 78 tahun yang mulai membiasakan diri makan setengah buah alpukat setiap siang. Awalnya, ia tidak mengharapkan keajaiban. Tapi saat ia menjalani pemeriksaan kesehatan beberapa bulan kemudian, dokternya mencatat adanya perbaikan pada tekanan darah dan kadar kolesterolnya. Ibu Erlina hanya tersenyum dan berkata, "Saya tidak melakukan perubahan besar, hanya menambahkan alpukat dalam menu saya." Sejak saat itu, ia terus melanjutkan kebiasaan tersebut. Bukan semata-mata karena hasil medisnya, tapi karena ia merasa lebih baik, secara fisik maupun emosional. Alpukat juga unggul karena serbaguna. Kamu bisa menjadikannya olesan roti, campuran salad, isi smoothie, atau dimakan langsung dengan sedikit garam dan tetesan minyak zaitun. Tak perlu keahlian masak khusus, cukup konsistensi yang sederhana. Berbeda dari beberapa makanan sehat yang hambar, alpukat justru memberikan kepuasan. Teksturnya yang lembut bisa menggantikan saus atau dressing berat yang biasanya tinggi lemak jenuh, menjadikannya pilihan sehat yang tetap lezat. Dan tak hanya fisik, manfaatnya merambah ke ranah mental. Saat kamu memilih makanan yang menyehatkan tubuhmu, secara tidak langsung kamu juga sedang menegaskan rasa cinta pada diri sendiri. Kamu berkata pada dirimu sendiri, "Aku layak dirawat. Aku penting." Kesadaran itu, sekecil apapun bentuknya, bisa menjadi pondasi yang kokoh bagi hidup yang lebih sehat dan lebih panjang. Kalau kamu masih menonton sampai bagian ini dan merasa mendapatkan wawasan berharga, tuliskan nomor 2 di kolom komentar. Dan jika kamu belum subscribe, sekarang saat yang tepat. Aktifkan juga notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Dukunganmu sangat berarti untuk keberlangsungan konten-konten inspiratif dari kami. Yuk, kita lanjut ke poin selanjutnya. Nomor 3, pepaya. Ketika membahas kesehatan di usia senja, dua hal utama yang sering menjadi perhatian adalah sistem pencernaan dan daya tahan tubuh. Pepaya hadir sebagai buah tropis yang memberikan dukungan signifikan pada kedua aspek tersebut, sesuatu yang jarang bisa dilakukan oleh buah lain. Kandungan vitamin C-nya sangat tinggi, yang merupakan nutrisi penting bagi sistem imun untuk melawan berbagai infeksi. Selain itu, pepaya juga mengandung enzim pencernaan alami seperti papain yang berperan dalam menguraikan protein dari makanan yang dikonsumsi. Bagi para lansia, manfaat gabungan ini sangat krusial. Seiring bertambahnya usia, fungsi pencernaan cenderung menurun. Makanan yang sebelumnya terasa ringan bisa berubah menjadi berat untuk dicerna. Keluhan seperti perut kembung, sembelit, atau gangguan pencernaan lainnya sering muncul, walaupun pola makan tetap sama. Pepaya hadir sebagai solusi alami di sini. Enzim yang dikandungnya membantu melancarkan proses pencernaan, sehingga tubuh lebih efektif dalam menyerap nutrisi dan mengurangi rasa tidak nyaman yang biasanya muncul akibat pencernaan yang melemah. Seolah-olah pepaya memberikan dorongan lembut bagi sistem pencernaan. Ambil contoh Pak Kartolo, pria berusia 81 tahun yang saya kenal. Ia sering merasakan tidak nyaman di perut dan mengalami gangguan tidur. Atas saran cucunya, Pak Kartolo mulai rutin mengonsumsi beberapa potong pepaya segar setiap pagi. Setelah beberapa minggu, ia melaporkan bahwa tidurnya menjadi lebih baik, merasa lebih enteng setelah makan, dan energinya bertambah di sore hari. "Ini cuma buah biasa," katanya sambil tersenyum. "Tapi saya rasa ini benar-benar berpengaruh. Kadang hal yang paling sederhana membawa perubahan terbesar." Selain membantu pencernaan, kandungan vitamin C yang tinggi dalam pepaya juga menjaga agar sistem imun tetap kuat dan responsif. Kita semua tahu, seiring usia bertambah, sistem kekebalan tubuh tidak sekuat dulu. Dengan rutin mengonsumsi pepaya, tubuh mendapat perlindungan alami dari dalam tanpa perlu bergantung pada suplemen atau obat-obatan. Hanya melalui makanan alami,
tubuh kita dipenuhi nutrisi yang dibutuhkan. Pepaya juga mudah dinikmati. Bisa langsung diiris segar, dicampur dengan buah lain, atau diberi perasan jeruk nipis agar rasanya lebih segar dan ringan. Untuk yang kurang suka rasa manis berlebihan, pepaya menawarkan sensasi rasa yang lembut dan seimbang tanpa membebani lidah atau perut. Pepaya memang terasa seperti buah yang sempurna untuk orang tua. Lembut, menutrisi, dan secara tersirat sangat bermanfaat. Memasukkan pepaya ke dalam rutinitas makan sehari-hari bukan hanya soal pilihan makanan. Itu adalah bentuk komitmen mengatakan, saya ingin merasa nyaman setelah makan. Saya ingin tubuh saya mendukung, bukan menentang saya. Melalui pilihan sederhana ini, kamu sedang berinvestasi tidak hanya pada kesehatan pencernaan dan kekebalan tubuh, tetapi juga pada energi, kenyamanan, dan kualitas hidup setiap harimu. Inilah bentuk perhatian yang akan terus menguatkan dan membawa kamu maju. Nomor 4, delima. Delima dikenal sebagai buah yang menarik dengan biji merah menyala dan rasa yang perpaduan antara manis dan asam. Namun, di balik pesonanya tersimpan manfaat luar biasa, yaitu kemampuan alami untuk menjaga kelancaran aliran darah dan meredakan peradangan, hal-hal yang semakin penting seiring bertambahnya usia. Buah ini kaya akan polifenol, khususnya punicalagins dan antosianin, yang terbukti efektif dalam meningkatkan sirkulasi darah sekaligus melindungi dinding pembuluh darah kita. Bagi banyak lansia, manfaat ini berarti pasokan oksigen yang lebih optimal ke seluruh tubuh, pikiran yang lebih fokus, dan berkurangnya rasa kaku pada sendi. Seiring waktu, banyak orang mulai merasakan tangan dan kaki yang terasa lebih dingin, luka yang lambat sembuh, atau bahkan kondisi kabut otak. Tanda-tanda ini biasanya terkait dengan penurunan aliran darah. Ketika sirkulasi darah melemah, tubuh tidak bisa menerima nutrisi dan oksigen dengan cepat, sehingga fungsi tubuh menjadi lambat. Namun, zat aktif dalam delima membantu pembuluh darah melebar dan rileks, sehingga jantung dapat memompa darah dengan lebih mudah ke seluruh tubuh. Ini seperti membuka kembali jalan utama di dalam tubuh, agar segala proses berjalan lebih lancar. Saya mengenal seorang pria bernama Pak Sigit, usianya 76 tahun ketika putrinya mulai rutin membawakan jus delima murni dalam botol kecil. Awalnya, ia menganggap itu hanya minuman tren semata, tapi setelah beberapa minggu, ia merasa lututnya tak lagi nyeri di pagi hari dan tubuhnya lebih lentur setelah duduk lama. Yang paling mengesankan adalah pikirannya terasa jauh lebih jernih. Ia berkata seperti kabut yang selama ini mengganggu akhirnya menghilang. Fakta ilmiah pun mendukung pengalaman ini. Aliran darah yang lebih baik ke otak dapat meningkatkan daya ingat dan kemampuan fokus, terutama bagi orang yang sudah berusia lanjut. Manfaat delima juga dirasakan pada sendi. Sifat antiinflamasi alami buah ini membantu mengurangi pembengkakan dan rasa sakit, terutama untuk mereka yang menderita radang sendi atau nyeri sendi akibat penuaan. Berbeda dengan obat-obatan yang mungkin menimbulkan efek samping, delima menawarkan cara yang lembut dan alami untuk mendukung proses penyembuhan tubuh secara berkelanjutan. Jika sebuah buah sesederhana ini dapat memberikan dukungan seperti itu, maka sangat pantas untuk diperhatikan. Delima bisa dinikmati langsung dengan sendok, dicampur dalam salad, atau diminum sebagai jus. Pastikan memilih jus yang benar-benar murni tanpa tambahan gula berlebih. Sedikit saja sudah cukup. Beberapa ons jus atau semangkuk kecil biji delima tiap hari dapat mulai membantu memperbaiki sirkulasi. Meski efeknya mungkin tak langsung terasa, tapi pasti akan nampak seiring waktu. Saat kamu memutuskan untuk mengonsumsi sesuatu yang menguatkan jantung dan meredakan nyeri sendi, bukan hanya menambahkan buah ke dalam menu harian, tapi juga mengingatkan diri sendiri bahwa kenyamanan, kejernihan pikiran, dan kekuatan tetap bisa kamu raih. Bahwa kamu bukan hanya bertahan hidup, tapi tetap aktif bergerak, berpikir jernih, dan berinteraksi dengan dunia dengan cara yang kamu pilih. Setiap keputusan yang mendukung gaya hidup seperti ini adalah langkah menuju hidup tidak hanya lebih lama, tapi juga lebih berkualitas. Kalau kamu masih menonton dan merasa informasi ini bermanfaat, tulis komentar nomor 4 di bawah sebagai tanda kamu hadir. Dan jika belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru kami. Dukunganmu sangat berarti agar kami terus bisa membuat konten yang informatif dan inspiratif untuk kamu. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 5, prune. Mungkin prune dianggap sebagai buah yang agak kuno, tapi ketika bicara soal menjaga pencernaan agar tetap lancar saat usia bertambah, buah ini benar-benar punya keunggulan istimewa.
Plum kering ini mengandung serat larut dan sorbitol, yaitu gula alkohol alami yang bekerja sinergis untuk merangsang pergerakan usus secara lembut sekaligus menjaga kesehatan fungsi pencernaan. Untuk para lansia yang sering mengalami pencernaan melambat dan sembelit sesekali, prune menjadi solusi alami yang aman dan efektif tanpa risiko efek samping seperti obat pencahar pada umumnya. Seiring bertambahnya usia, aktivitas otot pencernaan cenderung menurun, cairan tubuh berkurang, dan konsumsi obat-obatan tertentu dapat memperlambat proses pencernaan semakin parah. Jika pencernaan tidak berjalan lancar, maka tubuh pun ikut terganggu. Rasa tidak nyaman, kelelahan, dan menurunnya nafsu makan menjadi masalah yang sering muncul. Prune tidak hanya membantu memperlancar buang air besar, tetapi seratnya juga berfungsi sebagai makanan bagi bakteri baik di usus, sehingga kesehatan pencernaan secara menyeluruh meningkat. Ini turut mendukung penyerapan nutrisi, sistem kekebalan tubuh, bahkan menjaga keseimbangan mood. Saya ingin berbagi cerita tentang Ibu Jumirah, yang berusia 74 tahun. Ibu Jumirah tidak ingin bergantung pada obat pencahar, tapi selama bertahun-tahun dia kerap mengalami perut kembung dan pola buang air besar yang tidak teratur. Seorang tetangganya menyarankan agar ia mengonsumsi 4 prune setiap hari, bisa saat sarapan atau sebagai camilan sore. Setelah 1 minggu rutin, ia merasakan perubahan yang signifikan, rasa nyaman bertambah, kembung berkurang, dan yang paling penting, ia merasa dirinya kembali normal. Saya tidak merasa terbebani lagi, ujarnya. Sebab, saat pencernaan berjalan baik, seluruh tubuh juga ikut berfungsi lebih optimal. Memasukkan prune ke dalam pola makan harian sangat mudah. Tidak perlu resep rumit atau alat khusus seperti blender. Cukup dengan segenggam prune setelah makan, ritme pencernaan dapat terbantu lebih teratur. Rasa manis alaminya pun membuat prune jadi alternatif camilan sehat dibanding makanan olahan yang sering memicu lonjakan gula darah dan membuat tubuh terasa lemas. Dengan prune, energi jadi lebih stabil dan tubuh tetap seimbang tanpa mengorbankan kenikmatan rasa. Lebih dari sekadar pencernaan, ada rasa kuat dan percaya diri ketika kamu bisa mengelola kesehatan dasar tubuh sendiri. Ketika tidak lagi terganggu oleh ketidaknyamanan atau ketidakpastian fungsi tubuh, kamu akan merasakan kebebasan. Kebebasan untuk beraktivitas, menikmati hidangan bersama orang tersayang, dan menjalani hari tanpa gangguan yang mengganggu, semua berawal dari hal sederhana seperti rutin makan buah kering ini. Jangan remehkan kebiasaan kecil ini. Memilih prune sebagai bagian dari rutinitas harian adalah cara untuk menyelaraskan diri dengan kebutuhan tubuh secara alami, halus, dan tanpa repot. Ini menjadi bukti bahwa kamu bukan sekadar bertambah usia, tapi juga semakin bijaksana dalam merawat kesehatan agar tetap hidup mandiri dan bugar. Nomor 6. Apel untuk kesehatan jantung dan paru-paru. Apel mungkin terlihat sebagai buah yang biasa saja, tapi di balik kesederhanaannya, apel menyimpan manfaat besar untuk kesehatan tubuh, khususnya untuk jantung dan paru-paru. Buah ini bukan hanya renyah dan menyegarkan, tapi juga mampu membantu menjaga kadar kolesterol tetap stabil, mendukung sistem pernapasan, dan menyediakan energi berkelanjutan tanpa menyebabkan lonjakan gula darah. Bagi lansia yang ingin tetap aktif dan menjaga fungsi organ vital seiring bertambahnya usia, apel adalah solusi praktis yang bisa dikonsumsi setiap hari dengan hasil nyata dalam jangka panjang. Salah satu prioritas utama dalam menjaga kesehatan saat usia senja adalah mengontrol kadar kolesterol. Kolesterol jahat yang menumpuk di pembuluh darah bisa memicu serangan jantung atau stroke. Untungnya, apel mengandung serat larut seperti pektin, yang berfungsi membersihkan kolesterol jahat sebelum sempat melekat pada dinding arteri. Ini seperti proses pembersihan harian yang bekerja secara alami dan bertahap, menjaga aliran darah tetap lancar. Selain itu, apel juga kaya akan flavonoid, yaitu senyawa alami yang mendukung fungsi paru-paru. Ini sangat penting, mengingat kapasitas paru-paru akan menurun secara perlahan seiring usia. Meski seseorang tidak merokok, banyak lansia merasakan napas lebih pendek dan stamina menurun. Studi menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang rutin mengonsumsi apel cenderung memiliki fungsi paru-paru yang lebih baik dan daya tahan tubuh yang meningkat, termasuk dalam hal tidur dan aktivitas fisik. Saya teringat cerita tentang Pak Jumanto, seorang pria berusia 83 tahun yang dulunya gemar berjalan kaki, namun belakangan mulai cepat lelah saat melewati tanjakan di sekitar rumahnya. Setelah konsultasi ke dokter dan tidak ditemukan kelainan serius, ia disarankan mengatur pola makan. Ia lalu mencoba kebiasaan sederhana, makan 2 apel setiap hari, 1 di pagi hari dan 1 di sore menjelang malam. Beberapa bulan kemudian, ia mulai merasakan perubahan. Napasnya lebih panjang,
tidak mudah ngos-ngosan, dan hasil pemeriksaan menunjukkan kolesterolnya turun. Sebenarnya simpel saja, kata Pak Jumanto, tapi terasa banget manfaatnya. Dan memang, terkadang kunci kesehatan terletak pada hal-hal yang paling sederhana tapi konsisten. Keunggulan lain apel adalah kemampuannya menjaga kestabilan gula darah. Kandungan serat dalam buah ini memperlambat proses pencernaan dan penyerapan gula, sehingga energi dilepaskan secara bertahap dan membuat tubuh tetap bertenaga tanpa mudah lapar. Apel adalah pilihan camilan cerdas bagi lansia yang ingin menjaga asupan energi tanpa harus bergantung pada makanan manis buatan pabrik. Rasanya segar dan alami, dan memberi efek kenyang lebih lama. Lebih dari sekadar manfaat fisik, menggigit apel segar juga memberikan kenyamanan batin. Rasanya yang akrab dan menenangkan membawa kita kembali ke momen-momen sederhana masa lalu, seakan mengingatkan bahwa merawat diri tidak harus ribet, tapi perlu dilakukan dengan penuh kesadaran. Kalau kamu masih bersama saya sampai bagian ini, ketik nomor 6 di kolom komentar, biar saya tahu kamu masih menyimak. Dan kalau belum subscribe, yuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten inspiratif selanjutnya. Dukunganmu sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan informasi bermanfaat untuk semua. Sekarang, yuk kita lanjut ke poin berikutnya. Nomor 6, apel untuk kesehatan jantung dan paru-paru. Apel mungkin terlihat sebagai buah yang biasa saja, tapi di balik kesederhanaannya, apel menyimpan manfaat besar untuk kesehatan tubuh, khususnya untuk jantung dan paru-paru. Buah ini bukan hanya renyah dan menyegarkan, tapi juga mampu membantu menjaga kadar kolesterol tetap stabil, mendukung sistem pernapasan, dan menyediakan energi berkelanjutan tanpa menyebabkan lonjakan gula darah. Bagi lansia yang ingin tetap aktif dan menjaga fungsi organ vital seiring bertambahnya usia, apel adalah solusi praktis yang bisa dikonsumsi setiap hari dengan hasil nyata dalam jangka panjang. Salah satu prioritas utama dalam menjaga kesehatan saat usia senja adalah mengontrol kadar kolesterol. Kolesterol jahat yang menumpuk di pembuluh darah bisa memicu serangan jantung atau stroke. Untungnya, apel mengandung serat larut seperti pektin, yang berfungsi membersihkan kolesterol jahat sebelum sempat melekat pada dinding arteri. Ini seperti proses pembersihan harian yang bekerja secara alami dan bertahap, menjaga aliran darah tetap lancar. Selain itu, apel juga kaya akan flavonoid, yaitu senyawa alami yang mendukung fungsi paru-paru. Ini sangat penting, mengingat kapasitas paru-paru akan menurun secara perlahan seiring usia. Meski seseorang tidak merokok, banyak lansia merasakan napas lebih pendek dan stamina menurun. Studi menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang rutin mengonsumsi apel cenderung memiliki fungsi paru-paru yang lebih baik dan daya tahan tubuh yang meningkat, termasuk dalam hal tidur dan aktivitas fisik. Saya teringat cerita tentang Pak Jumanto, seorang pria berusia 83 tahun yang dulunya gemar berjalan kaki, namun belakangan mulai cepat lelah saat melewati tanjakan di sekitar rumahnya. Setelah konsultasi ke dokter dan tidak ditemukan kelainan serius, ia disarankan mengatur pola makan. Ia lalu mencoba kebiasaan sederhana, makan 2 apel setiap hari, 1 di pagi hari dan 1 di sore menjelang malam. Beberapa bulan kemudian, ia mulai merasakan perubahan. Napasnya lebih panjang, tidak mudah ngos-ngosan, dan hasil pemeriksaan menunjukkan kolesterolnya turun. Sebenarnya simpel saja, kata Pak Jumanto, tapi terasa banget manfaatnya. Dan memang, terkadang kunci kesehatan terletak pada hal-hal yang paling sederhana tapi konsisten. Keunggulan lain apel adalah kemampuannya menjaga kestabilan gula darah. Kandungan serat dalam buah ini memperlambat proses pencernaan dan penyerapan gula, sehingga energi dilepaskan secara bertahap dan membuat tubuh tetap bertenaga tanpa mudah lapar. Apel adalah pilihan camilan cerdas bagi lansia yang ingin menjaga asupan energi tanpa harus bergantung pada makanan manis buatan pabrik. Rasanya segar dan alami, dan memberi efek kenyang lebih lama. Lebih dari sekadar manfaat fisik, menggigit apel segar juga memberikan kenyamanan batin. Rasanya yang akrab dan menenangkan membawa kita kembali ke momen-momen sederhana masa lalu, seakan mengingatkan bahwa merawat diri tidak harus ribet, tapi perlu dilakukan dengan penuh kesadaran. Kalau kamu masih bersama saya sampai bagian ini, ketik nomor 6 di kolom komentar, biar saya tahu kamu masih menyimak. Dan kalau belum subscribe, yuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten inspiratif selanjutnya. Dukunganmu sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan informasi bermanfaat untuk semua. Sekarang, yuk kita lanjut ke poin berikutnya. Nomor 8, pisang si kuning lembut yang penuh kekuatan. Pisang mungkin terlihat sederhana, mudah ditemukan, lunak saat dikunyah,
dan sangat terjangkau. Tapi jangan salah, buah yang tampak biasa ini menyimpan manfaat luar biasa, terutama bagi para lansia yang ingin menjaga kelenturan tubuh, kekuatan otot, dan kualitas tidur yang lebih baik. Di balik bentuknya yang bersahaja, pisang mengandung perpaduan alami kalium, magnesium, serta gula dan cairan yang membantu tubuh tetap bugar tanpa menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Dengan bertambahnya usia, tubuh mulai kesulitan dalam pemulihan otot. Aktivitas ringan pun bisa memicu rasa pegal, kecepatan berjalan menurun, dan kram malam hari menjadi semakin umum. Salah satu penyebab utamanya adalah kekurangan mineral penting, terutama kalium dan magnesium. Pisang hadir sebagai solusi alami. Kalium mendukung kontraksi otot dan kestabilan detak jantung, sementara magnesium membantu otot lebih rileks dan mendukung sistem saraf, membuat tidur menjadi lebih tenang dan berkualitas. Saya teringat pada pengalaman Ibu Yunita, 79 tahun, yang sering terbangun di tengah malam akibat kram hebat di kakinya. Segala cara telah ia coba, dari peregangan sebelum tidur, mengganti alas kaki, hingga membatasi konsumsi kopi, namun belum juga berhasil. Hingga akhirnya, dokter menyarankan satu hal sederhana, makan satu buah pisang sebelum tidur. 2 minggu kemudian, kramnya mulai mereda drastis. Saya tak menyangka sesuatu yang sesederhana ini bisa begitu membantu, tuturnya. Ini menjadi pengingat bahwa makanan alami bisa menjadi obat yang lembut tapi efektif. Selain itu, pisang merupakan sumber energi alami yang stabil. Tidak seperti camilan manis olahan yang memberi dorongan energi sesaat lalu menurun tajam, gula alami dalam pisang dilepas secara perlahan, menjaga energi tetap stabil. Itulah sebabnya banyak lansia merasa lebih segar dan tidak cepat lelah setelah mengonsumsi pisang, baik di pagi, siang, maupun sore hari. Pisang juga pilihan sempurna setelah aktivitas ringan seperti berjalan santai atau menyapu halaman. Teksturnya yang halus dan serat alaminya sangat bersahabat bagi pencernaan lansia yang cenderung melambat. Pisang membantu mengatasi sembelit, mengurangi kembung, dan menjaga kesehatan sistem cerna secara keseluruhan. Yang menarik, pisang juga bertindak sebagai prebiotik alami, menjadi makanan bagi bakteri baik di dalam usus. Ini meningkatkan sistem imun dan membantu tubuh menyerap nutrisi lebih efektif. Buah ini sangat fleksibel. Kamu bisa mengirisnya di atas bubur gandum, mencampurnya ke dalam smoothie, mengoleskannya di atas roti panggang, atau langsung dimakan begitu saja. Untuk lansia yang mengalami penurunan nafsu makan, pisang adalah sumber kalori dan hidrasi yang mudah diterima tubuh. Namun di luar manfaat nutrisinya, pisang juga membawa sensasi nyaman. Rasanya familiar, menenangkan, dan penuh kehangatan, seolah mengingatkan kita bahwa perawatan diri tidak selalu perlu rumit. Dengan memilih pisang setiap hari, kita sedang membentuk kebiasaan kecil yang berarti, bentuk kasih sayang kepada diri sendiri, lewat pilihan yang alami, lembut, dan penuh kepedulian. Dalam kebiasaan kecil yang konsisten itulah, tersembunyi kekuatan besar, penopang kesehatan yang bisa memperpanjang kualitas hidup kita. Bukan lewat perubahan drastis, tapi lewat tindakan sederhana, seperti makan satu buah pisang setiap hari. Penutup, sebelum video ini berakhir, mari kita refleksikan sejenak. Dari 8 buah yang telah kita bahas, mana yang paling mengena di hatimu? Adakah yang sudah rutin kamu konsumsi? Atau mungkin ada yang ingin kamu mulai coba? Ingat, hidup yang sehat dan panjang tak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari dengan penuh kesadaran. Sepotong pisang, segenggam anggur, atau semangkuk buah beri bukan sekadar camilan, itu adalah pernyataan bahwa kamu peduli, bahwa kamu masih berinvestasi untuk hidup yang kamu inginkan. Jika ada satu saja dari buah ini yang membuatmu berpikir, ini bisa aku mulai hari ini, maka kamu sudah melangkah ke arah yang tepat. Menjadi tua bukan berarti menyerah, tapi belajar menjalani hidup dengan lebih bijak, lebih tenang, dan lebih anggun. Terima kasih telah menyimak hari ini. Kami ingin tahu pendapatmu, tulis di kolom komentar satu hal yang kamu pelajari, dan bagaimana kamu akan mempraktikkannya. Komentarmu berarti banyak bagi kami. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Dukunganmu membuat kami bisa terus menghadirkan konten yang bermakna dan menyentuh. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah merawat diri dengan cinta dan kesadaran.